Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dampak gereja yang berdoa. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada sebuah aktivitas yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di gereja abad pertama. Bagaimana jemaat mula-mula mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran, mereka ada di dalam sebuah persekutuan atau koinonia, dan mereka memiliki aktivitas salah satunya adalah berdoa. Dan inilah yang luar biasa, jemaat suka berdoa. Jemaat bertekun di dalam doa. Dan luar biasa dampak dari gereja yang berdoa itu ternyata sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul, jumlah bilangan orang percaya makin bertambah. Jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan makin luar biasa. Dan dampak daripada doa ini meluas hingga sampai para rasul dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mujizat terjadi, di mana-mana terjadi akan kuasa Allah nyata. Dan dampak daripada doa membuat banyak orang percaya kepada Kristus dan mereka diselamatkan. Saya percaya saudara, ketika Anda mau sungguh-sungguh berdoa, maka gereja Anda pasti akan mengalami pertumbuhan. Dampak daripada gereja yang berdoa, maka gereja itu pasti akan mengalami sebuah perkara-perkara yang ilahi. Karena ketika kita berdoa, maka Alkitab mencatat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seorang pendeta di Vietnam, saudara, di mana pendeta ini hidup di zaman komunis. Pendeta ini bernama Pendeta H. Dan ketika Pendeta H ini ditanya, mengapa gereja Anda bertumbuh hingga sampai jumlahnya ribuan? Dan Pendeta H ini berkata, saya punya teologi yang sangat simpel, sangat sederhana. Ketika Anda mengalami masalah, berdoalah. Ketika Anda mengalami banyak masalah, banyaklah berdoa. Dan luar biasa dampak dari doa itu ternyata dahsyat. Dan gereja yang ada di Vietnam itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jiwa-jiwa dimenangkan. Hari ini saya percaya, mari jangan malas berdoa. Mari bertekunlah dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kalau ada ibadah doa, mari kita berdoa bersama-sama di gereja di mana kita beribadah. Kalau Anda mau sungguh-sungguh melihat kuasa Allah nyata, mujizat terjadi, jiwa-jiwa Tuhan akan tambahkan. Mari bergeraklah di dalam apa yang namanya berdoa. Kiranya renungan ini kembali membangkitkan kita untuk kita mengalami kuasa doa. Berdoalah, maka mujizat perkara besar pasti akan terjadi di gereja Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.